Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dan kaum muslimin berangkat menuju Uhud, beliau meninggalkan istri-istri dan bibinya yang bernama Safiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha. Mereka semua ditempatkan di sebuah bangunan yang disebut Fa'ari di samping Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan mereka semua di dalam bangunan itu dengan dijaga oleh Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Ada salah satu orang Yahudi yang memanjat naik bangunan tersebut. Ketika Safiyah melihat orang Yahudi itu, kemudian dia berkata kepada Hasan, "Lihatlah orang yang memanjat bangunan itu. Cepat dekati dan bunuh dia." Namun Hasan sadar bahwa dirinya tidak bisa berkelahi. "Tidak, aku sama sekali tidak bisa berkelahi," kata Hasan. Lalu Safiyah tetap mendesaknya. Namun Hasan menjawabnya, "Jujur saja, aku benar tidak bisa. Jika aku pandai berkelahi, tentu saja aku ikut berperang bersama Rasulullah." Akhirnya Safiyah berkata, "Kalau begitu, cepatlah ikatkan pedang ini di tanganku dan aku berjanji tak akan mendesakmu lagi." Hasan lalu mengikatkan pedang itu di tangan Safiyah. Setelahnya, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendekati orang Yahudi itu dan tanpa banyak kesulitan ia berhasil membunuh orang Yahudi tersebut. Lalu orang-orang Yahudi yang lain melihat teman mereka yang mengintai itu telah dibunuh. Mereka semua ketakutan dan berkata satu sama lain, "Kita salah. Muhammad tidak meninggalkan keluarganya sendirian tanpa pengawal," kata mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya kembali dari arena pertempuran. Peristiwa antara Hasan dan orang Yahudi itu kemudian Safiyah menceritakannya kepada Rasulullah. Setelah mendengar cerita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga gigi depan beliau terlihat. Padahal Safiyah selama ini belum pernah melihat keponakannya itu tertawa lebih keras pada saat itu. Dengan demikian, Safiyah binti Abdul Muthalib merupakan wanita pertama yang membunuh orang kafir. Walaupun Hasan bin Sabit tidak bisa berkelahi ketika perang Uhud, tetapi Hasan adalah seorang sahabat yang selalu membela Rasulullah dengan puisi dan syairnya, di mana puisi dan syairnya itu bisa menciutkan nyali musuh-musuh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Hasan, "Wahai Hasan, sungguh Jibril akan senantiasa mendukung selama engkau meruntuhkan semangat kaum musyrikin itu denganku dalam membela Allah dan Rasul-Nya." Sabda itulah yang membuat semangat Hasan bin Sabit. Kecuali saat perang Uhud, Hasan hampir tak pernah absen dalam setiap medan peperangan. Ia selalu berada di sisi Rasulullah. Di masa awal peradaban Islam, tercatat ada 3 pujangga besar yang menyertai perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam: Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawaha, dan Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Hasan bin Sabit radhiyallahu an lahir di Yathrib, Madinah pada 563 Masehi. Ia bersuku bangsa Khazraj, Bani Khazraj. Nama lengkapnya adalah Hasan bin Sabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari dan bisa dipanggil Abdul Walid. Setelah masuk Islam, orang menggelarinya syair Rasulullah atau penyairnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam dalam usia lanjut, yaitu 60 tahun.
Namun Allah Subhanahu wa taala mengaruniainya umur panjang, yakni 120 tahun. Di masa mudanya, ia pernah mengembara ke Al-Hiras dan Damaskus, baru kemudian memutuskan untuk menetap di Yathrib. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Yathrib dalam rangka hijrah, Hasan meninggalkan agamanya dan menyatakan diri masuk Islam. Setelah menjadi Muslim, ia aktif berperan dalam perjuangan dengan mencipta dan membacakan syair-syair perjuangan. Saat Raja Muqawqis menghadiahi Rasulullah SAW dua saudara Sirin dan Maria Al-Qibtiyah, beliau menikahi Maria dan menghadiahkan Sirin kepada Hasan. Hasan bin Sabit radhiyallahu an kemudian menikahinya. Dari pernikahan ini lahirnya anak laki-laki yang diberi nama Abdurrahman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon positif peran juang Hasan bin Sabit radhiyallahu an. Beliau mengakui bahwa syair-syairnya ampuh untuk melumpuhkan propaganda hitam yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Syair-syairnya seperti anak panah yang meluncur menikam dada para penista kebenaran, penghina sang utusan. Bahkan sabda beliau, Jibril alaihissalam pun turut serta memberi apresiasi hangat untuk syair-syair Hasan. Berikan pujian kepada mereka, kelak malaikat Jibril bersamamu, Hasan bin Sabit. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain dikatakan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, Ruhul Kudus, Jibril akan tetap mendukung dan melindungimu selama engkau memuji Allah dan Rasul-Nya. Dalam riwayat Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan Hasan berdiri di mimbar masjid untuk membaca syair pujian kepada beliau. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kritiklah orang-orang Quraisy dengan syair, karena ia lebih berat bagi mereka daripada lemparan anak panah. Mulanya Nabi Muhammad SAW mengundang Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an dan bersabda, kritiklah mereka. Ibnu Rawahah pun bersyair, tetapi beliau merasa belum cukup. Kemudian beliau meminta Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, tapi rasanya beliau masih belum lega. Lalu datanglah Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Kan betapa mengenaknya syair-syair karya cipta Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Berikut ini adalah salah satu karyanya.